Ya, kita telah membicarakan Hari Raya Tabernakel dalam 3 hari ini. Nah, sekarang di hari yang keempat, secara tiba-tiba kita membicarakan roh pemberi hayat. Ya, di Romawi 2 garis besarnya ya. Dari hari Raya Tabernakel, tiba-tiba sekarang kita masuk ke dalam perkara roh pemberi hayat. Karena ini kita perlu melihat latar belakangnya terlebih dahulu. Kenapa tiba-tiba kita masuk ke dalam poin roh pemberi hayat. Jadi pertama-tama ada satu pelajaran penting juga di sini, yaitu ketika Yesus tadi berseru, ya, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kalau kita membaca ayat 37 dari awal, Yohanes 7 ayat 37, itu diawali oleh keterangan pada hari terakhir, ya, yaitu pada puncak perayaan itu. Perayaan apa ini? Ini adalah perayaan Hari Raya Tabernakel. Jadi Tuhan Yesus mengucapkan undangan untuk minum, ya, minum roh itu, roh pemberi hayat. Ya, ini diserukan oleh Tuhan Yesus di hari ke-7 perayaan Hari Raya Tabernakel. Nah, ini sebelum kita masuk ke poin-poin di garis besar, saya ingin juga membagikan satu pelajaran penting di sini, ya, tentang kondisi bangsa Israel saat itu yang merayakan Hari Raya Tabernakel, tetapi hanya merayakannya dalam perlambangannya saja. Padahal di hadapan bangsa Israel saat itu ada realitas Hari Raya Tabernakel. Nah, karena bangsa Israel itu hanya merayakan perlambangannya saja, yaitu apa? Saat itu mereka telah selesai menuai hasil panen, merayakan keberhasilan dan kesuksesan mereka. Hasil tuaian begitu melimpah, ya, sukses, berhasil. Itulah sebabnya mereka merayakan Hari Raya Tabernakel. Kalau menurut Ulangan 16 ayat 13, Imamat 23 ayat 39, memang Hari Raya Tabernakel itu dirayakan setelah tanaman dipanen. Jadi ini menggambarkan satu kesuksesan dan keberhasilan, ya, orang-orang Israel. Jadi mereka ceritanya tuh merayakan keberhasilan dan kesuksesan setelah menuai. Tetapi mereka merayakan tuaian bumiah, ya. Nah, sedangkan kita ini nanti akan merayakan realitas tuaian itu, ya.
Bangsa Israel merayakan hasil tuaian yang begitu berlimpah, tetapi dalam perlambangannya ada gandum, ada jelai, buah-buahan, sayur mayur, semua makanan limpah ruah. Tetapi kita nanti akan menuai atau merayakan hasil tuaian dalam realitasnya. Ya, yang dituai itu adalah diri kita sendiri yang matang, dituai oleh Allah di saat kedatangan Tuhan Yesus di akhir zaman. Ya, di akhir zaman realitas tuaian itu adalah para pemenang yang matang dituai oleh Tuhan yang datang kembali. Nah, bangsa Israel tidak melihat makna perlambangan ini. Mereka masih sibuk dengan lambang-lambang saja, fotonya, gambarnya. Sedangkan kita hari ini bisa melihat bahwa kita sedang menantikan hari menuai itu. Ya, hari ini kita masih sedang terus berjerih lelah mengelola tanah supaya menghasilkan Kristus, ya, untuk mempersiapkan diri kita memasuki hari raya tabernakel dalam realitasnya, di mana tuaian itu adalah para pemenang. Kita berharap diri kita sendirilah nanti dituai oleh Tuhan. Syaratnya ya harus matang, gitu. Inilah realitas menuai di hari raya tabernakel itu. Satu keberhasilan dan kesuksesan yang sesungguhnya. Bukan hanya keberhasilan dan kesuksesan bumiah yang dirayakan oleh bangsa Israel, tetapi keberhasilan dan kesuksesan yang sejati, yaitu kita sendiri menjadi tuaian yang matang dan dituai di akhir zaman, memasuki masa kerajaan 1000 tahun. Nah, saat penuaian itu, para pemenang perjanjian baru itu dituai setelah mereka mengalami keselamatan organik. Sedangkan bangsa Israel juga akan dituai saat itu, karena mereka bertobat. Kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan mencelikkan mata mereka, dan mereka bertobat. Tetapi mereka dituai dalam keadaan masih harus melewati keselamatan organik. Sedangkan para pemenang sudah melewati keselamatan organik. Itulah sebabnya kaum beriman pemenang perjanjian baru akan ditempatkan di bagian yang surgawi. Sedangkan bangsa Israel ya hanya ditempatkan di bagian bumiah. Tetapi itulah masa menuai, ya. Kaum beriman perjanjian baru dituai, bangsa Israel pun dituai. Inilah penuaian yang sejati, yang dirayakan sebagai hari raya tabernakel yang sejati di masa kerajaan 1000 tahun. Ya. Nah, Tuhan Yesus berseru, ya, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kenapa Tuhan Yesus berseru sedemikian? Karena bangsa Israel merayakan hari raya tabernakel itu hanya dalam perlambangannya saja, bukan dalam realitasnya. Seolah-olah Tuhan Yesus berkata, hai bangsa Israel, inilah aku inilah realitas dari hari raya tabernakel yang sedang engkau rayakan itu.
Kalau engkau hanya merayakannya dalam perambangannya saja, engkau pasti masih haus. Karena itu marilah datang kepadaku, kalian yang haus ini. Padahal hari itu tuh adalah hari puncak-puncaknya perayaan 7 hari itu. Paling meriah. Ya, banyak orang berpesta di sana. Ya, Anda yang pernah mungkin mengalami pesta-pesta duniawi, ya ada di hari libur, kita sering pergi pelesiran, menikmati hari libur, menikmati makanan enak, minuman enak. Ya setelah pulang dari liburan, kembali, wah hausnya berlipat-lipat kali ganda. Seperti itulah kondisi bangsa Israel saat itu. Makin puncak, makin haus mereka. Kita kan kalau lagi pelesiran, saya pun mengalaminya. Pergi semangat gitu, sukacita. Begitu pulang tuh, aduh perasaan tuh galau gitu. Ya udah mulai berakhir nih masa liburannya, besok harus kerja lagi. Wah udah galau gitu. Itulah kondisi bangsa Israel saat hari terakhir, puncak-puncaknya perayaan. Itulah yang melatar belakangi Tuhan berkata, "Hai kalian yang haus." Mereka semua pada haus. Ya marilah datang kepadaku dan minum. Jadi ketika Anda sedang galau, ya mungkin Anda menikmati banyak hal-hal bumia, itu menghasilkan kegalauan. Ingat ini, datanglah kepada Yesus. Tuhan, aku haus Tuhan. Aku haus Tuhan. Ya itulah kalau kita menikmati dunia ya pasti haus. Gitu. Jadi inilah latar belakang Tuhan berseru barang siapa haus. Dia menyerukan ini adalah di hari raya Tabernakel yang hari ke-7 di mana sedang meriah-meriahnya itu perayaan itu. Ya Tuhan berkata, barang siapa haus baiklah kepadaku minum. Minum apa? Yaitu minum. Ya, judul kita hari ini di Romawi kedua, garis besar hari keempat. Inilah yang melatar belakangi Romawi 2 itu ya. Tentang roh pemberi hayat. Melalui dan di dalam kebangkitannya, Kristus sebagai Adam yang terakhir menjadi roh pemberi hayat untuk membagikan hayat dan untuk masuk ke dalam orang-orang berimannya untuk mengalir keluar sebagai sungai air hidup. Ya semoga kita mendambakan sungai ini. Semoga kita bisa merasakan pahitnya orang-orang haus itu. Ya, sehingga kita mendambakan minum roh pemberi hayat. Ya. Nah, saudara-saudari, di dalam Yohanes pasal 7, bangsa Israel menuai tuayan bumiah. Dan tadi kita sudah membahas bahwa tuayan yang sejati adalah diri kita sendiri, nanti dituai ketika Tuhan Yesus datang kembali. Itu adalah tuayan korporat. Ya, tahap pertama para pemenang korporat. Apakah hari ini kita belum bisa menikmati tuayan yang sejati? Apakah hari ini kita masih harus menunggu untuk dapat menikmati tuayan yang sejati itu nanti di akhir zaman? Tidak.
hari ini pun ya kita bisa menikmati tuaian itu dalam realitasnya. Sementara hari ini bangsa Israel masih terus merayakan hari raya tahunan ini dalam perlambangannya. Tetapi hari ini kita sudah bisa menikmati hasil tuaian yang sejati dalam realitasnya. Ya, tuaian bumiah itu adalah hasil tanah jasmaniah, suatu perampungan yang sifatnya bumiah. Ya, bangsa Israel memanen tuaian. Apakah memanen tuaian? Memanen tuaian itu adalah satu perampungan jerih lelah mereka. Tetapi perampungan yang bumiah. Hasilnya mereka tetap haus. Hari ini kita umat perjanjian baru bukan memiliki perampungan yang bumiah, melainkan perampungan Allah Tritunggal. Wah, luar biasa ya. Ada perampungan bumiah, bangsa Israel menikmati tuaian, perampungan dari jerih lelah mereka, hasilnya mereka tetap haus. Sedangkan kita menikmati perampungan Allah Tritunggal, di mana Allah Tritunggal sendiri ya yang menggarapkan dirinya sendiri ya ke dalam tanah yang sejati, yaitu keinsanian Kristus. Dan kita sekarang menikmati perampungan yang real, yang realitasnya, yaitu perampungan Allah Tritunggal. Ya, nah, istilah perampungan Allah Tritunggal ini memang makanan yang sangat keras, saudara-saudari. Sehingga banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah sangat senior, sangat terkenal, sudah banyak belajar Alkitab, masih tetap tidak paham mengenai perkara perampungan Allah Tritunggal ini. Nah, sekarang coba mari kita perhatikan. Tadi saya baru menyampaikan latar belakangnya dan pelajaran-pelajaran penting yang terkandung di dalam topik kita. Nah, sekarang mari kita melihat dan memperhatikan istilah perampungan Allah Tritunggal. Karena mungkin masih banyak saudara-saudari kita yang belum melihat maknanya. Saudara-saudari, kesannya tuh seperti kurang ajar gitu ya. Masa si Allah Tritunggal belum rampung? Inilah yang membuat orang-orang yang tidak paham menganggap bahwa pengajaran ini sesat. Banyak hamba-hamba Tuhan besar, hamba-hamba Tuhan yang terkenal di kekristenan, ya marah dengan perkataan ini, pengajaran ini. Masa Allah Tritunggal belum rampung? Kurang ajar. Seperti itulah kemarahan mereka. Tetapi saudara-saudari, kita harus paham bahwa secara esensial Allah Tritunggal itu tidak perlu melalui proses apa-apa. Dia sudah sempurna. Ya. Dia tidak bisa menjadi lebih sempurna karena dia sudah sempurna. Ya, sesuatu yang bisa disempurnakan artinya masih belum terlalu sempurna. Nah, Allah Tritunggal itu sudah sempurna. Nggak perlu disempurnakan. Nggak perlu melalui proses apapun. Secara esensial. Secara esensial, Allah Tritunggal tidak memerlukan perampungan apapun, saudara-saudari. Tetapi,
ya, untuk dapat diterima oleh kaum berimannya, untuk dapat masuk ke dalam kaum berimannya, menjadi sungai air hayat di dalam kaum berimannya, mengalir keluar dari dalam kaum berimannya. Untuk semua itu, Allah harus menempuh langkah-langkah ekonomikal. Ya. Secara esensial, dia tidak perlu melewati proses apapun. Dia tidak perlu perampungan apapun, karena dia sudah sempurna. Tidak bisa dibuat menjadi lebih sempurna, tidak, karena dia sudah sempurna. Ya, tetapi secara ekonomikal itu adalah untuk mencapai tujuan, gitu ya. Secara esensial di dalam dirinya sendiri udah tidak perlu lagi melalui proses apapun, tetapi untuk mencapai tujuannya. Dan karena tujuannya belum tercapai, tujuannya belum dirampungkan, yaitu Allah harus mengenakan keinsanian agar dapat masuk ke dalam kaum beriman dan menjadi sungai air hayat. Maka Allah perlu dirampungkan gitu, secara ekonomikal. Orang-orang yang mengkritik pengajaran kita harus jelas bisa membedakan, ya, Allah Tritunggal secara esensial dan Allah Tritunggal secara ekonomikal. Secara ekonomikal, Allah masih harus merampungkan proses inkarnasi, proses insani, proses penyaliban, dan proses kebangkitan. Allah memang sudah sempurna, tetapi dia belum menjadi manusia. Allah memang sudah sempurna, tetapi dia belum memiliki sifat insani. Allah sudah sempurna, tetapi dia belum disalibkan. Dan belum memasuki maut, melewati maut, dan bangkit dalam keadaan insani dan ilahi. Allah belum dirampungkan dalam aspek-aspek ekonomikal ini. Ya, semoga kita bisa memberitakan perkara ini, saudara-saudari. Ya, jangan hanya paham, tapi belajarlah menyampaikan berita-berita macam ini kepada orang-orang di kekristenan. Maka Anda pasti akan mendapatkan orang-orang yang terbaik di kekristenan. Mereka yang berpendidikan, mereka yang intelektualnya tinggi, akan sangat terbuka mendengar perkara ini. Bahwa Allah itu masih harus dirampungkan dalam langkah-langkah ekonomikalnya, di dalam dirinya sendiri. Tetapi secara esensial, Allah tidak perlu perampungan apapun. Ya, nah inilah istilah Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung. Penjelasannya seperti tadi. Nah, ada dua masalah yang menyebabkan Allah harus melewati proses sampai rampung. Ya, masalah pertama itu adalah masalah dosa, dan masalah yang kedua itu masalah non-dosa. Ya, masalah dosa kita tahu Adam makan satu unsur, ya, unsur asing masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga di dalam tubuhnya itu tinggal yang namanya dosa. Ya, kalau kita membaca Roma pasal 7, kita bisa melihat bahwa di dalam diri setiap manusia itu ada satu unsur yang dinamakan dengan dosa. Ini bukan dosa-dosa. Ini adalah dosa tunggal. Kalau dosa-dosa itu perbuatan.
Itu adalah akibat dari bercokolnya unsur dosa di dalam diri manusia, sehingga menghasilkan perbuatan dosa. Jadi masalah dosa ini harus dibereskan, ya, sehingga Allah bisa masuk ke dalam manusia. Itulah sebabnya ketika Adam jatuh, jalan menuju kepada pohon kehidupan ditutup. Manusia tidak boleh dan belum bisa menerima roh pemberi hayat, ya, menerima diri Allah sendiri masuk ke dalam dirinya, karena di dalam diri manusia masih ada sifat dosa. Itulah sebabnya jalan menuju pohon hayat yang melambangkan diri Allah sendiri sebagai makanan itu ditutup karena masalah dosa. Melalui proses, ya, yang harus dirampungkan oleh Allah, yaitu Allah harus mati di kayu salib di dalam diri Tuhan Yesus. Ya, masalah ini dibereskan. Ini adalah masalah pertama yang menyebabkan Allah harus melewati proses. Nah, masalah kedua itu masalah yang non-dosa. Walaupun manusia tidak jatuh ke dalam dosa, ya, masalah ini masih harus dilewati, yaitu Allah belum memiliki sifat insani. Allah belum bisa diterima oleh kaum berimannya. Tadi kita mendoa bacakan Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Bahwa roh itu, ya, adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya. Nah, Allah belum bisa diterima oleh mereka yang percaya kalau Allah belum memiliki sifat insani. Kalau Allah hanya sebagai yang ilahi masuk ke dalam manusia, maka manusia itu akan mati. Itulah masalah non-dosa. Walaupun manusia tidak jatuh ke dalam dosa, Allah masih harus melewati proses ini supaya bisa diterima oleh orang yang percaya ke dalam Dia. Jadi inilah dua masalah, masalah dosa dan masalah non-dosa, yang menyebabkan Allah harus melewati proses sampai rampung. Ya, dalam proses ini, ya, proses apa? Proses inkarnasi, proses insani, penyaliban, kebangkitan. Dalam proses-proses ini Allah itu telah 2 kali berganti wujud, gitu. 2 kali menjadi, ya, pertama menjadi manusia, yang kedua menjadi roh. Ya, banyak orang Kristen hanya menyadari bahwa Allah menjadi manusia. Ya, tetapi manusia ini tidak tetap sebagai manusia. Manusia ini menjadi roh. Sebelumnya nggak ada namanya manusia menjadi roh, gitu. Ya, memang manusia punya roh. Tetapi manusia yang menjadi roh itu belum ada. Yang ada baru manusia menjadi jiwa yang hidup ketika Allah menghembuskan neshama. Tetapi manusia menjadi roh itu belum ada. Nah, ini banyak orang tidak menyadari. Allah menjadi manusia, setelah menjadi manusia tuh dia harus menjadi sesuatu yang lain, yaitu menjadi roh. Ingat, menjadi roh ini bukan Allah menjadi roh, karena Allah memang dari tadi sudah berupa roh, gitu. Tetapi Allah yang menjadi manusia inilah yang menjadi roh. Jadi manusia ini sebetulnya yang menjadi roh. Manusia apa? Manusia Allah. Nah, ini satu pelajaran yang sangat-sangat penting, mendasari
semua kebenaran yang kita nikmati di pemulihan Tuhan. 2 kali proses menjadi ini adalah 2 peristiwa besar, saudara-saudari. Tidak pernah di dalam sejarah manusia Allah menjadi manusia, itu tidak ada. Itu peristiwa yang sangat besar yang pertama. Dan peristiwa yang lebih besar itu adalah manusia Allah ini menjadi roh. Kalau roh ini bukan roh manusia Allah, nggak bisa dia masuk ke dalam manusia. Kalau roh ini hanyalah roh Allah saja, tidak bisa masuk ke dalam manusia. Roh Allah ini harus menjadi roh manusia Allah, memiliki keinsanian dan keilahian, baru bisa masuk ke dalam manusia. Ini memperjelas ya istilah perampungan Allah Tritunggal. Kalau Allah tidak dirampungkan secara sedemikian, secara ekonomikal, dia tidak bisa masuk ke dalam manusia. Ya, sekali lagi secara esensial Allah tidak perlu melewati perampungan apapun, tetapi secara ekonomikal untuk mencapai sasarannya, masuk ke dalam manusia, Allah harus menjadi roh manusia Allah, yaitu roh pemberi hayat. Ya, tanpa menjadi roh manusia Allah, Allah tidak bisa memberi hayat, karena Allah memberi hayat dengan cara masuk ke dalam manusia. Jadi Allah menjadi manusia, dan manusia Allah ini menjadi roh pemberi hayat. Ya, oleh karena itu Yohanes 7 ayat 39 berkata bukan Allah yang dimuliakan, tetapi Yesus yang dimuliakan. Yesus itu adalah manusia Allah, bukan Allah saja. Ya, setelah Yesus dimuliakan, barulah roh itu ada. Hanya sungguh sayang terjemahan LAI-nya itu mengatakan roh itu belum datang. Padahal teks aslinya itu seharusnya diterjemahkan roh itu belum ada. Jadi benar-benar belum ada. Sebelum Allah menjadi manusia yang namanya Yesus, itu belum ada roh Yesus, itu belum ada. Belum ada yang namanya roh Yesus Kristus, itu belum ada. Itu baru ada di zaman perjanjian baru, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 7, di dalam Filipi 1 ayat 19. Ada roh Yesus Kristus. Sebelumnya ya hanya roh Allah. Roh Allah ini menjadi manusia yang namanya Yesus, dan Yesus ini menjadi roh Yesus. Nah, seharusnya orang-orang yang belajar Alkitab itu menyadari ini dan tidak mengkritik pengajaran roh Allah yang rampung. Allah Tritunggal yang rampung itu sebetulnya roh Allah yang rampung. Ya, sehingga roh Allah menjadi roh Yesus Kristus. Ya, sebelumnya nggak ada itu roh Yesus Kristus. Roh Yesus Kristus kan roh manusia Allah. Nama Yesus itu mengacu kepada kemanusiaannya Kristus. Roh Yesus Kristus berarti roh manusia Allah. Sebelumnya hanya ada roh Allah saja. Tetapi haleluya, roh Allah rampung sebagai roh manusia Allah. Siapa dia? Dia adalah yang kita sering dengar dengan sebutan roh pemberi hayat. Nah, saudara-saudari, jadi kita harus sangat terkesan dengan Yohanes 7 ayat 39. Roh itu belum ada karena manusia Yesus belum dimuliakan. Ya, kebangkitan adalah bagi manusia Yesus itu dimuliakan. Manusia Yesus itu keluar dari cangkang insaninya. Ya.
bangkit. Nah, itulah saat Yesus dimuliakan. Dan setelah itu baru ada roh itu. Sebelumnya roh itu belum ada. Ya. Haleluya. Nah, sekarang ada dua makna, saudara-saudari, dari kata belum ada. Belum ada itu apa yang belum ada? Pertama, tadi kita sudah sampaikan bahwa roh yang memiliki sifat insani belum ada. Sebelumnya hanyalah roh yang ilahi. Roh yang insani dan ilahi belum ada. Itu kita sudah sering dengar. Tetapi makna kedua dari frase belum ada, ini sangat penting buat kita sadari. Banyak kita yang di pemulihan Tuhan juga belum tentu menyadari makna kedua dari frase belum ada ini. Ya, makna kedua dari frase belum ada di dalam Yohanes 7 ayat 39 adalah belum ada sungai air hayat yang keluar dari manusia. Nah, itu belum ada. Sebelumnya Allah hanya sungai air hayat di dalam dirinya sendiri. Allah itu memang sungai air hayat, tetapi yang keluar dari dalam manusia itu belum ada. Allah ingin sebagai sungai air hayat. Allah ingin keluar dari manusia. Haleluya. Inilah makna belum ada. Pertama, memang belum ada roh yang memiliki sifat ilahi, sifat insani. Dan yang kedua, belum ada sungai air hayat, ya, yaitu roh insani ilahi itu sendiri. Air sungai ini adalah roh. Ya. Belum ada sungai semacam ini yang keluar dari manusia, yaitu orang-orang berimannya. Nah, haleluya, hari ini sungai itu sudah ada. Ya, sungai itu keluar dari manusia-manusia, sehingga dia bisa masuk ke dalam manusia-manusia. Oh, Tuhan Yesus, semoga kita adalah orang-orang itu. Ya, orang-orang yang bukan sekedar memiliki aliran-aliran air sungai, tetapi menjadi orang-orang yang menyalurkan air sungai ini, mengalirkannya masuk ke dalam orang lain. Oh, Tuhan Yesus. Ya, inilah kenikmatan saya di hari keempat ini. Memang saya membagikannya secara lebih luas dari apa yang disajikan di garis besar dan di pembacaannya. Ya, semoga saudara-saudari menikmatinya. Sekarang mari berbagi nikmat, apapun yang didapatkan, bagikan. Ya, tidak bisa banyak, tidak apa-apa. Sedikit pun bagikan, silahkan. Amin. Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Silahkan. Amin. Yang sudah lama tidak bagi nikmat, yang sudah jarang bagi nikmat, mari. Ya, nggak apa-apa, sedikit juga bagikan. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Jangan takut, jangan ragu, bagikan. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Mari.
berjalan terus, sayang. Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus. Amin. Mana, saudara-saudari? Tuhan Yesus. Halo. Selamat pagi. Silahkan. Amin. Tuhan Amin. Yesus. Ya, Saudari Ya. Karissa. Saudari. Ya, Ya, setelah ini Saudari Karissa. Silahkan. ya, puji Tuhan ya, saudara mengingatkan bahwa kita tuh perlu belajar mengutarakan Amin. kebenaran. Nah, sekalipun kita ini sudah memahami, tidak cukup hanya memahami, kita juga perlu bisa mengutarakannya. Memang berita dalam pemilihan Tuhan ini sulit ya bagi orang-orang yang sebelumnya itu hanya menerima saja ya. Tapi kita didorong hari ini bukan hanya menerima, ya baiklah menerima, tapi kita juga harus menyalurkan apa yang kita terima. Ini semuanya juga bagi perkembangbiakan kebenaran itu sendiri, perkembangbiakan kerajaan, perkembangbiakan hayat ya. Nah, itu kebenaran yang disampaikan kepada kita tuh pertama harus kita pahami, harus kita alami juga, dan baru bisa kita sampaikan kepada orang dengan mudah ya, dengan senang karena kita mengalaminya. Oh Tuhan Yesus ya, ini juga pekerjaan Allah melalui kita ya, saudari, supaya kita itu bisa membuka mata orang ya, yang saat ini diserubungi oleh banyak perkara setan ya, saudari, yang menyimpangkan kebenaran ini dari diri Tuhan. Oh Tuhan Yesus ya, apa perkara Allah menjadi ini ya, ini sangat penting ya sebenarnya bagi anak-anak Allah untuk bisa benar-benar memahami. Dalam pengalaman saya melihat bahwa saudara kita yang ada di kandang-kandang agama itu tidak tertarik berpaling ke dalam pemulihan itu karena kekayaan kelimpahan kebenaran, saudari ya. Mereka memang sudah percaya kepada Tuhan, dibaptis, tetapi mereka tidak puas dengan kebenaran yang mereka dapat selama ini di dalam kekristenan. Karena dalam kekristenan tidak begitu jelas ya perkara Allah Tritunggal, prosesnya, perampungannya, ekonominya itu tidak begitu jelas. Mereka masih banyak diselubungi oleh agama, ya, oleh banyak perkara. Hari ini kita perlu bertemu di dalam firman-Nya, di dalam pengajaran rasul-rasul ini, supaya kita bisa memberitahukan kepada orang yang memang ini agak mungkin kalau orang yang tidak melatih roh ya, pasti akan ragu ya untuk memberitakan Allah sudah rampung melalui proses. Nanti bagaimana, takut orang itu mencela kita atau menganggap kita ini sesat atau apa. Tetapi kita perlu mohon Tuhan terus memberikan kepada kita itu rohnya diperkuat ya, sehingga kita tuh berani memberitakan kebenaran bahwa Allah yang kita percaya ini benar-benar Allah yang sedemikian ya, yang sudah melalui proses ya, dia menjadi manusia, kemudian dia menjadi roh pemberi hayat, buah menjadi, ini juga perlu kita sampaikan agar orang bisa menikmati pengalaman Allah ya, keselamatan Allah secara subjektif di dalam setiap kita, setiap orang percaya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Silahkan Saudari Karissa. Amin. Ya, kalau saya dapatnya ini ya, saudara ya, kalau mau mengatakan perkataan-perkataan ini ya, kita sendiri kan harus dipenuhi dulu dengan Kristus ya. Dan memang perlu minta ya. Saya jadi ingat dulu saudara itu kan pernah bilang di dalam kekristenan itu kegelapan yang sangat pekat ya. Kalau kita mau mendapatkan terang, kita kepengen dipakai Tuhan ya, kita harus keluar dari kegelapan itu ya. Dan
perlu minta Tuhan kasih saya nih hati yang haus ya. Kalau misalnya Tuhan sendiri kan menjadi sumber hati kita ya, tapi kita sendiri merasa nggak ada Tuhan, nggak apa-apa, itu perlu dipertanyakan juga ya, meskipun kita sudah percaya Tuhan. Jadi perlu mohon belas kasih Tuhan untuk menerangi hatiku ini bagaimana di hadapan Tuhan. Jangan sampai sudah menjadi orang Kristen selama belasan tahun, tapi sampai mati malah enggak bisa dipakai bagi kepentingan Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Amin. Silahkan. Puji Amin. Tuhan. Saudara-saudari, saya juga menikmati di sini tentang alat Tritunggal yang melalui proses. Tadi dijelaskan oleh saudara Diki. Memang kalau berbicara tentang alat Tritunggal yang melalui proses, kalau kita sudah di dalam pemulihan Tuhan sudah tidak asing lagi. Tapi kalau kita berbicara keluar itu, memang kita akan ditolak. Tetapi saya percaya kalau kita sudah mengalami dan kita tahu kebenarannya, kita pasti bisa memberitakan kepada orang. Yang penting bagi kita harus tahu kebenarannya. Ayat-ayat firman Tuhan itu yang kita makan setiap hari, yang hidup di dalam kehidupan kita, benar menjadinya dalam kehidupan kita. Sehingga aliran air itu tidak berhenti sampai ke dalam diri kita saja, tetapi itu akan menjadi aliran air yang mengalir ke dalam orang lain. Karena tadi Yesus adalah manusia Allah yang menyalurkan hayatnya kepada kita manusia supaya kita juga menerima aliran hayat itu untuk mengalirkannya kepada orang lain. Saya melihat di sini yang menjadi masalah karena kita kadang-kala tidak tahu kebenarannya atau tidak tahu cara menyampaikannya. Saudara Diki tadi sudah mengatakan, ya kita harus berani memberitakan kepada orang-orang di sana, di denominasi. Ya, karena kalau kita cuma berlatih makan minum bagi diri kita sendiri dan tidak berlatih untuk menyampaikannya, ya siapa yang akan memberitahu kepada mereka? Kasihan kan mereka tidak tahu ini. Mereka mengenal Allah Tritunggal terpisah. Allah di surga, lalu roh itu Yesus pada waktu itu menjadi roh, hanya ada pada waktu itu 3,5 tahun. Setelah menjadi roh, mereka menerima Roh Kudus sendiri di dalam diri mereka. Mereka tidak tahu roh Allah, menjadi roh Yesus Kristus, menjadi roh Yesus. Mereka tidak tahu, seperti saya dulu di denominasi. Saya rindu mengetahui perkara ini. Saya bertanya-tanya, tapi tidak ada yang bisa menjawab. Bagaimana ini Yesus menjadi roh Yesus Kristus. Saya waktu di denominasi bertanya-tanya tentang perkara ini. Tapi puji syukur kepada Tuhan. Hari ini dia membawa saya ke dalam pemulihan Tuhan. Dan semua ini menjadi jelas. Sehingga sangat nyata ya, alat Tritunggal itu bukan merupakan teori di dalam kehidupan kita, tapi sudah menjadi pengalaman. Alat Tritunggal sudah masuk ke dalam kita. Roh Bapa, roh Yesus Kristus, roh Kudus, itu roh yang rampung di dalam kehidupan Yesus, rampung dulu juga dalam kehidupan kita. Asal kita terus menjadi orang yang lapar dan haus, makan dan minum dia. Sehingga kita mengalirkan air hayat itu kepada orang lain merupakan pengalaman kita, dan makan minum kita menjadi makanan yang bukan makanan basi yang kita berikan kepada orang lain. Saya percaya kalau kita berlatih, pasti orang akan bisa menerima. Saya juga sudah mulai berlatih ya, mau memberikan ini. Dan kalau kita dapat memberikan kebenarannya dengan baik ya, kita berdoa kepada Tuhan, lalu ayat-ayatnya, lalu hubungan ayat-ayat itu kita dapat uraikan kepada mereka melalui pengalaman kita dan kita jelaskan kepada mereka, mereka pasti memahami. Tapi ini bukan cuma perkara 1-2 kali memberi makan, ini kan perkara kita merawat ya, menggembalakan dan merawat mereka sehingga mereka ini boleh didapatkan dalam hidup gereja. Memang perkara tidak gampang ya, bukan cuma 1-2 kali, tapi seumur hidup kita bagaimana kita terbeban untuk keluarga kita, sanak saudara kita, orang-orang yang di sana, untuk menerima aliran hayat yang sudah kita terima dari roh Allah menjadi roh Yesus Kristus dan tinggal di dalam kehidupan kita menjadi aliran hayat bagi kita. Jadi puji Tuhan, ini yang saya dapat nikmati. Kiranya
persekutuan ini menjadi kekayaan, kelimpahan di dalam kehidupan kita, dan menjadi aliran hayat yang dapat kita boleh alirkan kepada orang yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan, saudara-saudari, ini yang dapat saya nikmati. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Silahkan, masih ada waktu satu orang lagi. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Ayo manfaatkan sisa waktu. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Dikatakan bahwa siapa yang haus mari minum, siapa yang percaya akan menerima aliran-aliran air hidup. Tuhan Yesus, baca doa bacakan ini, saya terus berpikir, apakah dalam hidup saya sudah mengalirkan aliran air hidup, ataukah mengalirkan aliran-aliran dunia atau jiwani, ya. Menjadi pertanyaan kepada saya bahwa saya harus meminum Tuhan, percaya kepadanya, hingga saya bisa menjadi aliran-aliran air hidup, ya, baik itu perkataan, baik itu sikap tingkah laku, ataupun cara berpikir saya harusnya mengalirkan aliran-aliran air hidup, sehingga orang yang ada di sekitar saya bisa menerima aliran hayat ini. Tuhan, belas kasihani aku Tuhan. Tuhan, dengan mendengar berita juga yang disampaikan Saudara Diki, sungguh menguatkan, dan Tuhan mengkonfirm kami, Tuhan, bagaimana kami harus hidup, mengalirkan air hidup itu kepada orang lain. Ya, tidak usah perlu tunggu-tunggu lagi, karena waktunya sudah singkat. Kita perlu mengalirkan air hayat kepada orang sekitar kita, supaya mereka juga bisa menerima air hidup itu. Tuhan Yesus, sebagaimana perempuan di Samaria, dia pergi bertemu dengan Tuhan Yesus, dan dia mengalirkan air hayat di kotanya, karena dia telah menerima air hayat, dia mengalirkan itu juga sehingga seorang sekampungnya diselamatkan. Tuhan Yesus, kiranya kita semua juga boleh menjadi aliran-aliran hidup untuk menjadi keselamatan bagi orang lain. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Allah Tritunggal yang melalui proses. Amin. Terima kasih untuk perampungan Allah Tritunggal, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang meminum Allah Tritunggal. Amin. Tidak lagi mengalami kehausan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua proses ekonomikal yang telah dilalui oleh Allah Tritunggal, sehingga hari ini Roh Yesus Kristus, Roh pemberi hayat, dapat kami nikmati Tuhan. Amin. Amin. Kami bersyukur buat ekonomimu. Tuhan Yesus, bawalah kami terus menikmatimu. Dan juga Tuhan memberitakan perkara ini, agar semakin banyak orang-orang pilihan-Mu menikmati-Mu sebagai Roh pemberi hayat, Allah Tritunggal yang rampung. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudari, sampai jumpa. Amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya, saudara-saudari. Terima kasih saudara-saudari. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin.